Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Hari ini kita akan membahas 5 besar film favorit Netflix. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengguncang Korea Selatan. Biasanya kita disuguhkan dengan drakor dan opa-opa yang ganteng. Tapi kali ini kita dibuat terkejut sama kasus grup pedofil yang anggotanya udah ratusan ribu dan memiliki banyak budak seks di bawah umur. Percaya nggak percaya, tapi ini beneran terjadi guys. Langsung saja, ini dia Cyber Hell. Asik-asik, cos! Film dibuka dengan seorang wartawan yang bernama Wan. Ia menerbitkan berita tentang eksploitasi anak di bawah umur menggunakan media grup pedofil Telegram. Diduga pelakunya adalah seorang remaja yang bersekolah di SMA favorit. Waduh, kepintarannya disalahgunakan nih. Baru sebentar saja berita itu rilis, semua data pribadi Wan disebarkan di dalam grup pedofil. Dan si admin memberikan sayembara kepada ribuan anggotanya untuk menangkap Wan, lalu mencari identitas istri dan anak-anaknya. Apabila ada yang berhasil, maka akan mendapatkan satu budak seks yang bebas diperintah melakukan apapun. Sakit nih orang. Seriously, what the fuck are you doing? Lalu dengan sekejap, email si wartawan pun penuh dengan ancaman. Ia takut sekali karena sudah melibatkan istri dan anak-anaknya. Selain mendapatkan ancaman, ia juga mendapatkan informasi tentang grup Telegram sejenis, bahkan yang sangat parah, yang bernama Ruang Baksa. Para informan menyuruhnya untuk mempublish grup Telegram Ruang Baksa ini. Para wartawan pun memulai investigasinya. Modus baksa untuk menipu korban adalah berpura-pura untuk menawarkan pekerjaan sebagai model pakaian dan iklan. Awalnya ia meminta foto wajah korban, namun perlahan ia meminta foto korban menggunakan pakaian minim dengan alasan untuk melihat keproporsionalan tubuh korban. Setelah itu, ia juga meminta foto KTP, nomor rekening, dan identitas yang lain. Korban gak merasa curiga karena lumrah lah ya data-data ini diminta untuk melamar pekerjaan. Tapi setelah mendapatkan itu semua, dia mulai memeras korban. Dia menyuruh para korban untuk melakukan misi-misi tertentu yang gak masuk akal. Salah satunya adalah menjilat lantai toilet umum, membenamkan kepala di air, mengirimkan foto bugil setiap menit selama 1 jam. Pokoknya benar-benar freak deh. Dan itu semua disiarkan secara langsung yang ditonton oleh ribuan anggota. Sebelum melakukan misi itu, Baksa mengirim identitas pribadi si korban, sehingga tidak hanya di dunia maya, di dunia nyata pun para korban diintimidasi oleh anggota-anggota di grup tersebut. Karena ada juga beberapa anggota yang datang ke rumah si korban. Lalu video korban diperjualbelikan untuk ditukarkan ke mata uang kripto. Pada saat melakukan investigasi,
para wartawan juga mendapatkan informasi bahwa jauh sebelumnya sudah ada grup yang lebih besar dan lebih lama beroperasi dibanding ruang baksa ini, yang bernama grup NTH. Grup ini dipegang oleh admin yang bernama Gat-Gat. Ketika menyelidiki tentang NTH, wartawan menemukan bahwa sebelumnya sudah ada yang mempublikasikan artikel tentang grup NTH di ajang lomba berita jurnalistik mahasiswa, dan mereka menghubungi penulis berita tersebut. Mereka bernama Tim Flam. 너무 만나고 싶었고 너무 궁금했으니까. 기자 지망생이었고. Di dalam grup ini mereka menyuruh para budak untuk bugil dan menuliskan kata-kata yang tidak senonoh di tubuh korban. Tidak hanya menggunakan pena, tapi juga menggunakan jarum. Sadis banget. 이게 한다거나. Cara Gat-Gat mendapatkan korbannya adalah dengan memberitahukan korban bahwa ada seorang yang telah menyalahgunakan fotonya. Lalu Gat-Gat memberikan tautan link dan menyuruh untuk menginstal Telegram. Yups, dengan seketika Gat-Gat mengetahui semua identitas remaja yang memiliki HP tersebut dan mengancam akan menyebarkan foto bugilnya ke semua nomor di kontaknya. Karena sudah terlalu sadis, maka tim Flam melaporkan grup NTH ini kepada polisi. Polisi bekerja sama dengan tim Flam untuk mencari dalang dari grup ini. Seminggu kemudian, ada seorang anggota yang dijadikan admin. Ia bernama Rabbit. Rabbit bertugas menjalankan salah satu cabang dari grup NTH. Jadi, grup NTH ini nggak cuma satu ya guys, ada banyak cabangnya. Nah, si Rabbit ini aktif banget membagikan aktivitasnya di kehidupan nyata di dalam grup. Seakan-akan grup yang jumlahnya ribuan orang itu adalah bestinya. Dia share lagi pergi kemana, nongkrong di mana, lokasi universitasnya, kondisi perkuliahannya, dan lain-lain. 영어원이라고 적혀 있더라고. 대상자가 존재한다는 정보. Ya, karena si admin open banget dan jujur akan kehidupan nyatanya, jadi gercep deh Pak Polisi menangkapnya. Tapi di sini polisi belum bisa menangkap Gat-Gat, si bos besar. Karena Rabbit cuma komunikasi via HP aja sama si Gat-Gat. Saat wartawan merilis berita tentang grup pedofil ini, ternyata respon masyarakat biasa aja. Bahkan salah satu budak di grup itu diberikan marka korban Hang Yor. Hal itu membuat wartawan menghentikan pemberitaan. Namun, 2 bulan setelah membaca artikel terbitan Hang Yor, wartawan dari SBS dan JTBC, yaitu media besar di Korea Selatan, membahas kembali kasus tersebut. Mereka merasa kasus ini sungguh perlu ditindaklanjuti dan mulai menginvestigasinya. Mereka menanyakan di grup, jika ada info mengenai tentang Gat-Gat atau Baksa, bisa hubungi stasiun berita kami. Dan tak disangka, si Baksa langsung ngechat si wartawan. Dia pede banget kalau dia nggak akan ketangkep. Baksa menyuruh para wartawan untuk berhenti mempublikasikan beritanya. Jika tidak, ada seorang budak yang akan bunuh diri lompat dari atap stasiun berita. Namun si wartawan tetap mempublikasikannya. Karena setelah berinteraksi dengan Baksa, mereka merasa si Baksa ini tukang bohong dan gak berani ngelakuin hal itu.
Dan ternyata ada salah satu budak yang share dia akan melakukan bunuh diri di stasiun berita SBS tanpa memperlihatkan wajah si budak. Para wartawan melibatkan polisi untuk menjaga keamanan di lokasi stasiun berita tersebut. Mereka menyelidiki siapa orang yang akan melakukan bunuh diri di foto. Mereka melihat budak ini memakai gelang yang sama di video budak yang di-share di hari-hari sebelumnya. Lalu, polisi pun mendapatkan identitas budak yang akan melakukan bunuh diri. Polisi datang ke rumah korban dan menghentikan aksi itu. 수많은 그 성착취물들이나 이런 자료를 보다 부모님도 만나고 그 피해자도 만나서. Selain itu, di stasiun berita JTBC, Baksa juga mengancam wartawan supaya tidak memberitakan kisahnya. Kalau tidak, ada salah satu video bugil dan identitas lengkap budaknya akan disebarluaskan di internet. Namun para wartawan tetap menyiarkan acaranya. Dan tak berapa lama, video bugil dan identitas korban pun tersebar. Para wartawan merasa bersalah. Namun korban malah menenangkan mereka. Korban mengatakan, cepat atau lambat, Baksa pasti akan menyebarkan videoku. 제일 미안했던 것 같아요. Pada saat wartawan membahas tentang Bestcoin, yaitu tempat penukaran mata uang kripto yang sering dihampiri Baksa, Baksa pun mulai terkesima. Ternyata dia bisa mendapatkan 100 juta won, alias 1 miliar lebih dari jual beli video pedofil. Gila ya, banyak juga peminatnya. Ini orang-orang pada kenapa ya? Produsen, konsumen pada korslet nih semua. Nah, sejak saat itu bisnisnya Baksa mengalami penurunan karena orang-orang yang mentransfer ke kriptonya takut ketahuan dan ia pun mengubah akun kriptonya. Polisi berpikir Baksa pasti memiliki kaki tangan untuk mencairkan uang kriptonya. Setelah melihat data-data kepolisian, ternyata ada 2 narapidana yang memiliki hubungan pada akun Telegram yang sering digunakan Baksa. Dan benar adanya narapidana itu adalah kurir Baksa. Namun mereka tidak pernah bertemu. Mereka hanya meletakkan uangnya di suatu tempat, dan suatu saat akan ada orang yang mengambilnya. 시김씨 같은 경우는 그 중에 한 건데 저희가 쫓은 거죠, 계속. Dalam waktu 1 bulan, polisi menemukan seorang kurir yang meletakkan uang, yakni di hidran kebakaran. Uang itu dioper dari kurir yang satu ke kurir yang lainnya. Namun, ada satu orang yang selalu menerima uang, bukan mengantarkannya. Dan polisi pun akhirnya menangkap Baksa. 돈을 받는 거예요? Target selanjutnya adalah Gat-Gat. Polisi tidak menemukan suatu petunjuk apapun untuk menemukan Gat-Gat. Lalu suatu hari ada hacker yang ingin membantu. Mereka memiliki julukan Tim Merah. Asik yang gini dong, pintar dan berakhlak. Mereka menjebak Gat-Gat untuk mengklik sebuah tautan. Dan Gat-Gat pun mengklik tautan tersebut. Dengan seketika didapatlah lokasi di mana Gat-Gat berada. Kalau dipikir-pikir, ini adalah cara yang sama saat Gat-Gat mencari korban, dan dia masuk ke dalam jebakan yang sama.
Gat-gat ini pintar banget guys, karena dia menggunakan satu email sekali kirim, menggunakan HP yang berbeda-beda, dan menggunakan penguat sinyal, supaya lokasi pencariannya semakin luas. 메일 주소를 이용해서 만든 거기 때문에 폰을 쓰거나 아니면 자신의 Pada saat mencari Gat-gat di lokasi itu, polisi melihat ada toko barang bekas yang menjual banyak sekali HP bekas. Polisi yakin pasti ada salah satu dari HP itu yang digunakan oleh Gat-gat. 가져오게 됐었고요. 추려가지고 이제 Dan polisi pun mendapatkan HP itu. Polisi menemukan kecocokan penginstalan aplikasi yang sama dengan milik Gat-gat. Selain itu, sidik jari untuk membuka layar HP di HP bekas yang digunakan Gat-gat sama dengan sidik jari si penjaga toko, di mana si penjaga toko adalah anak dari pemilik toko. Polisi bertanya, "Apakah ini perbuatanmu?" Dan ia pun mengakuinya. 이제 시인을 하게 되었습니다. 이끌려 나오는 남성. Baksa dan Gat-gat mengaku bahwa mereka memiliki perilaku penyimpangan seksual. Baksa divonis 42 tahun penjara, Gat-gat 34 tahun penjara, dan 245 orang anggota grup pedofil ini pun dipenjara. Dan film pun selesai. Semoga dengan adanya film ini kita jadi nggak sembarangan lagi ya mengklik tautan atau link-link yang sembarangan dan mengirimkan identitas kita kepada orang tak dikenal. Terima kasih guys sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya Mimin makin semangat lagi. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik. Ciao.